Salam, selamat pagi sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dan menyertai kami sepanjang malam ini. Dan kami boleh bangkit dari tidur kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menikmati hari ini, hari yang Tuhan persiapkan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Sahabat GKPS TV yang terkasih, Kaisar Nero adalah seorang raja atau kaisar yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Dia adalah kaisar yang tidak punya hati nurani. Kaisar Nero menjatuhkan hukuman bagi orang Kristen yang sangat sadis. Dia yang disebut manusia obor berjalan, di mana orang Kristen dibakar rambutnya atau kepalanya, lalu karena kesakitan mereka berlari ke sana kemari. Orang Kristen dimasukkan ke gelanggang pertandingan, bertarung dengan binatang buas. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan diri dari serangan binatang buas pada saat itu. Herannya, orang Kristen di area itu mengumandangkan lagu Haleluya. Dan suara ini membuat heboh tentunya sejagat raya. Dan terjadilah pertobatan. Mereka sebut dalam sejarah bahwa darah orang yang mati martirlah menjadi benih pertumbuhan gereja. Saudara yang kekasih, dalam keadaan yang sangat sulit itu menimbulkan ketidaksepahaman bagi jemaat. Hati yang dipenuhi dengan rasa takut, rasa was-was, dan mulai melihat situasi baru yang mereka anggap lebih aman. Sikap mereka sudah berubah, menyelamatkan diri, dan berkuranglah kerinduan untuk berkumpul atau bersekutu. Saudara yang terkasih GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan, kita pernah mendengar kata bijak yang mengatakan makin dibabat, makin merambat. Sedemikianlah pertumbuhan orang yang percaya sampai hari ini. Kita tidak pernah luput dari masalah. Tapi kita selalu punya solusi untuk menyelesaikannya. Pergumulan atau masalah, sakit penyakit misalnya, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin merasa begitu pentingnya sahabat, teman kita yang selalu mendukung kita dalam hidup ini. Paulus mengingatkan jemaat yang ada dalam pergumulan tersebut. Mereka yang hidup seolah-olah tidak ada lagi harapan karena kekejaman Kaisar Nero. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus tetap pada sikap yang diinginkan oleh Tuhan, yakni seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Karena Yesus telah memberi contoh kepada mereka. Ini semua untuk mengikat persekutuan yang tak tergoyahkan. Mungkin hal ini sangat sulit untuk dilakukan, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Kesulitan mungkin untuk dijauhi, tapi
dihadapi dengan cinta kasih dari Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Berarti kita adalah pilihan Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada orang yang minta tolong. Kita adalah pilihan Tuhan yang selalu memiliki dan menjaga sifat yang dari Tuhan. Penuh kasih, sabar, penyayang, dan rendah hati. Dengan tujuan untuk hidup dalam kesatuan dan dalam kasih. Menghindari tindakan jahat dan menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan panggilan Tuhan. Menjadi seorang penyayang adalah sifat yang peduli, penuh kasih, empati, berperilaku dengan penuh perhatian, penuh dukungan. Saudara, hidup sebagai pilihan Tuhan adalah hidup yang harmonis. Harmonis bukan berarti tidak ada masalah. Tapi harmonis artinya hubungan yang damai, saling menghargai, tidak ada konflik atau hubungan yang positif dan seimbang. Jadi harmonis adalah menjadi tujuan hidup kita. Seia sekata berdasarkan kasih Tuhan. Meneladani Kristus dalam segala hal dan bersikap penyayang dan rendah hati. Kita tidak harus sama dengan orang lain dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, tapi kita hidup dengan dasar yakni kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan agar kita selalu rindu dengan hidup harmonis. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Dalam hidup ini kita harus merasa berhutang untuk menyampaikan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Paulus memberi nasihat dalam setiap perjalanan hidup ini, yakni tetaplah rendah hati. Dengan sujud di hadapan Tuhan, dengan mengandalkan kasih dan kebersamaan dengan Tuhan. Ada sebuah kisah pelukis dan penulis yang tinggal di satu apartemen. Mereka punya kamar masing-masing. Penulis mendapat kabar di lantai dasar yang sedikit agak gelap, tapi dia merasa sudah bagus. Saya tidak perlu naik turun. Dia sungguh bersukacita dengan kamar tersebut. Dan pelukis mendapat kamar di atas dengan view yang sangat indah. Ketika jendela dibuka, kelihatan gunung dan hamparan sawah yang sangat luas. Udara pun sangat menyenangkan. Saudara, apa yang terjadi ketika penulis melihat kamar pelukis? Wow, luar biasa. Katanya, ini cocok untuk seorang pelukis. Karena dia butuh suasana yang demikian. Dan memahami kebutuhan pelukis. Dia adalah penulis yang pengasih, penyayang, dan rendah hati. Bisakah kita seperti seorang penulis ini? Bisa. Asalkan kita mengingat bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hendaklah kami dalam setiap kehidupan kami hari ini menjadi orang yang rendah hati. Orang yang selalu melihat kasih dan anugerah Tuhan. Kami adalah pilihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana